Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya ingin berbagi latihan soal untuk pretest PPG Bahasa Inggris tahun 2024. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan juga latihan soal. Apabila kita menganalisa dari pengalaman tahun 2023 untuk pretest ini mostly ya untuk bahasa Inggrisnya, the questions are about reading. And after that we have literasi and numerasi. Jadi ada literasi, ada numerasi, dan untuk profesionalnya itu paling banyak itu adalah reading. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dibiasakan untuk berlatih karena readingnya pun bukan lagi reading yang seperti narrative text atau procedural text, tidak seperti itu lagi, tapi lebih ke setingkat dengan TOEFL dan pertanyaannya pun sama. Oleh karena itu, kalau kita tidak terbiasa menghadapi soal-soal seperti itu, barangkali begitu kita lihat soal akan kaget dan akan overwhelmed itu kalau bahasa Inggrisnya. Kebingungan, ini apa, gimana caranya, seperti itu. Oleh karena itu, dibiasakan, disiapkan mentalnya supaya kita terbiasa menghadapi soal-soal khususnya teks yang panjang-panjang. Itu luar biasa sekali kalau kita tidak tahu tipsnya akan membuat rumit, sulit, dan kemungkinan terbesar ya tidak lulus pretestnya. Oke, sebelum mulai saya berdoa semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan dan lulus pretest tahun ini. Oke, let's begin the lesson. Oke, karena kali ini kita akan membahas soal reading dan barangkali video-video berikutnya pun saya akan banyak membahas tentang latihan reading ya. Nah, di sini tipsnya, sebelumnya saya juga banyak sekali berbicara tentang tips ya. Nah, ini untuk tips menaklukkan soal reading, yang pertama itu adalah active reading. Ya, mau tidak mau kita harus aktif membaca. Membaca teks yang disajikan dan begitu juga latihan-latihan atau sering membaca juga nantinya akan berpengaruh dalam kecepatan membaca kita. Nah, dalam active reading ini ada dua method. The first one is skimming and the second one is scanning ya. Kalau skimming itu kita membaca keseluruhan teks tapi secara cepat. Jadi kita baca keseluruhannya tapi tidak secara detail tapi lebih cepat. Kita temukan ide pokoknya dari setiap paragraf misalkan. Nah, untuk scanning ini adalah menemukan kata kunci di bagian tertentu. Jadi kalau kita sudah melakukan kalau kita sudah melakukan skimming, kita biasanya tahu nih, paragraf pertama membahas apa, paragraf kedua membahas apa, paragraf ketiga misalkan membahas apa. Nah, di scanning ini kita baca soal, terus ada kata kunci dan kita cari yang mengandung kata kunci itu, apakah di paragraf 1, 2, atau 3, itu scanning. Jadi tidak membaca keseluruhan. And number 2, understand the question. Identify question types and look for keyword. Ingat, kita tidak akan menemukan jawabannya kalau tidak mengerti apa yang ditanyakannya. Oleh karena itu, pahami apa yang dipertanyakan. Setelah itu apa kata kuncinya? Dan si kata kunci itu kita cari dengan cepat dengan menggunakan scanning di setiap paragraf. Kalau sudah menemukan, kita baca paragrafnya secara hati-hati. Kita baca kalimatnya secara hati-hati yang mengandung keyword itu. Number 3, refer back to the text. Evidence-based answer and reread relevant session. Ya, barusan saya jelaskan ya, maksudnya lihat keywordnya, bukti katanya misalkan, dan kita ulang lagi baca. Kalau masih tidak ditemukan, coba baca satu kalimat sebelumnya, satu kalimat sesudahnya. Misalkan keywordnya itu ada di tengah-tengah, kita baca sebelum dan sesudahnya. And then
Eliminate wrong answers. Ini sangat membantu sekali. Selalu eliminasi opsi jawaban yang jelas-jelas salah. Ya. Kan nanti ketika kita sudah scanning tuh, kita kembali lagi ke jawaban. Nah, yang ini salah, langsung aja eliminasi supaya karena kadang kita itu yang mengerjakan tes akan membaca ulang lagi A, B, C, D, E, A, B, C, D, E akan dibaca ulang lagi. Oleh karena itu eliminasi dan ingat-ingat, A itu sudah dieliminasi. Acuhkan itu, tidak perlu diulang lagi. And then number 5, always practice and review. Nah, kalau practice itu artinya kita latih terus intuisi kita, biasakan untuk berada di depan komputer untuk membaca teks yang kecil-kecil dan panjang. Nah, itu practice and review adalah ketika kita sudah menjawab, untuk meyakinkan kita review lagi apakah ini sudah yakin benar atau belum. Ini hanya untuk meyakinkan. Oke, barangkali itu untuk tipsnya ya. Silahkan ditelaah lagi lebih detailnya. Okay, now it's time for exercise ya. Let's practice reading text. Nah, oke, ini teksnya lumayan panjang. Silakan teman-teman pause dulu videonya, diberhentikan, dan coba temukan. Ini bisa dikerjakan dalam waktu berapa detik atau berapa menit ya. Silakan. Jadi melatih intuisi. Okay, let's discuss the answer. What is the significance of the Amazon rainforest in terms of global biodiversity? It hosts more than 20% of the world's known species. It hosts, ya. It is home to over 10% of the world's known species. Kadang kita baca juga itu membingungkan, tidak ketemu. Misalkan saya baca tadi hosts kan. Nah, padahal host itu hati-hati juga. It contains half of the planet wildlife species. It provides habitat for over 30% of mammal species. It is the sole habitat for the most of the world's reptile species. Ini apa sih yang paling signifikan dari Amazon rainforest itu? Tapi kalau tadi kita lihat dan kalau kita sudah skimming, itu akan mudah menemukannya. Kita lihat di sini ada kata kunci 10%. Di sini disebutkan, among its dense foliage and vast waterways, the Amazon harbors over 10% of the world's known species, including indigenous plants, insect, bird, mammals, and reptiles. So it is obviously the correct answer is B. Dan keuntungan melakukan skimming itu biasanya akan membantu ke pertanyaan 2 dan selanjutnya itu, karena kita sudah tahu teksnya. Number 2, what role do indigenous tribes play in the Amazon rainforest? Di sini kata kuncinya adalah indigenous tribes. Nah, coba kita analisa. Mana sih ada yang mengandung kata indigenous tribes? Nah, kalau kita lihat indigenous tribes itu ada di sini. Kita baca dari sini sampai sini cukup. Misalkan, nah setelah itu kita lihat ke sini. Misalkan kalau A, they contribute to the deforestation of agricultural purposes, I think it is incorrect ya. Jadi kita langsung eliminasi saja. They possess a deep understanding of the forest biodiversity for medical purposes, bisa jadi. They are primarily involved in logging activities, it is not possible. Ya, kita eliminasi langsung. They focus on developing on the land and urban expansion, mungkin. They have no significant impact on the Amazon rainforest. Nah, the correct answer for this one is ini ya. Kita bisa lihat nih, jawabannya semua ada di sini. Nah, ini manfaatnya skimming itu kan, karena tadi kita tahu. Jadi di sini nih, ini buktinya. Tadi kan katanya harus ada evidence-nya juga. Understanding of the uses of hundreds of plants and herbs for medical purposes. Itu mudahnya itu kalau kita sudah paham gitu. Walaupun teks panjang apapun,
dengan skimming dan scanning itu biasanya akan mudah. What are the primary threats to the Amazon rainforest? Ini kita kata kuncinya adalah threat. Jadi silakan dicari threats-nya apakah ada di mana. Dan kalau kita lihat ada di paragraf ketiga nih, threat. Ya. Nah, kita analisa, baca misalkan keseluruhannya, and finally we will find the answer. So the answer is ini nih, deforestation, illegal logging, illegal mining, and climate change. Seperti itu ya. Kalau kita membiasakan, apalagi terbiasa, itu akan mudah sekali. Walaupun teksnya panjang gitu. Ini kelihatannya memusingkan, tapi kita tahu triknya akan mudah. Number 4. This is a different text. What is the main idea of the text? Ini jawaban yang harus hati-hati sekali. Tipsnya, triknya, lebih mudah itu kita baca setiap skimming dulu boleh, baca semuanya. Kalau teksnya terlalu panjang, baca saja di awal kalimat, awal kalimat, awal kalimat. Okay, the correct answer for this one is main idea, the daily life and values of an Australia family. Okay, next. Number 5. Which activity does Lily not participate in? Oke, ini kata kuncinya berarti Lily does not participate in. Kita cari tentang si Lily ini. Oke, the correct answer is C ya. Di mana kita bisa menemukannya ya di sini nih ya. Bisa kita lihat passionate protecting the environment, often participating in beach cleanup, ini beach cleanup ya. Protecting the environment ya, tree planting activities itu salah satunya. Hosting community gathering, ini kan tidak disebutkan di sini. Tapi lihat, di sini ada nih, the Robinsons, ini berarti keluarga Robinson were in their community for their kindness. Berarti dia juga karena keluarga, bagian dari keluarga Robinson, dia juga ikut gitu. Exploring natural wonders. Oke, karena dia kan suka protecting the environment. Kalau surfing itu adalah kesukaan si Alex. Oke, itu ya. 6. What is Mary's contribution to the community? Kita cari tentang si Mary. Kita baca tentang kehidupan si Mary di sini nih, misalnya. Ini gampang banget ya. Ini sudah langsung ketemu. Jadi terkadang teks panjang itu hanya sebagai apa ya namanya, ngedistract kita, mengganggu kita supaya overwhelmed. Aduh, ini bingung. Padahal semuanya sesimpel itu. Okay, the correct answer is running a popular cafe. 7. What is a common theme in traditional Indonesian dances? Ini udah baru lagi teksnya ya. Ini temanya ya. Dalam Indonesian dances. Berarti kata kuncinya ini Indonesian traditional dances. Nah, di sini nih. Okay, what do you think is the right answer? The right answer is historical narratives. Nah, kan kita bisa lihat nih di sini nih, depict. Ya, depict itu kan menggambarkan narrative from ancient folklore. This is the correct answer. Number 8, how does Indonesia cuisine emphasize social connection? Ini kata kuncinya Indonesian cuisine. So we can see the cuisine is discussed in this paragraph. So maybe it is better for us, if you want to really sure about the answer, just read all the text from here until here. And the correct answer for this one is through the use of communal dining. Oke, ini social connection-nya ya. Oke, so yeah, if we read from here until here, we will find the answer. 9.
What makes batik significant in Indonesian culture? Kenapa sih batik itu sangat penting dalam budaya Indonesia? So the what is it? The keyword is about batik, right? So we have to find batik, and we will find batik here, and then we will read all the text from the beginning until here, and finally we will find out the answer is over here. Don't forget to always eliminate the wrong answer. So the correct answer is E. Yeah, its recognition as a UNESCO intangible culture heritage. Wow, keren banget. 10. What is the main theme depicted in Grant Wood's painting American Gothic? Ini sering sekali nih American Gothic dibahas ya dalam TOEFL atau lainnya. Okay, so I think for this one it's better to read all. Remember for skimming, ya dibaca aja seluruhnya. Okay, the correct answer for this one is Critique of American Ruler. Okay, so if we skim from here until here, this is not too long. I think this is not too long, yeah. And then number 11, what role does American Gothic play in American popular culture? This is the key point is American popular culture. Kita cari nih yang membahas tentang popular culture. Oke. Nah, kan kita bisa dilihat nih ada kata-kata popular culture di sini, popular culture. Kita baca sebelumnya bila perlu dari sini semuanya biar kita paham secara komprehensif. And the correct answer is silahkan ditulis di jawaban di kolom komentar. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas untuk number 11 ini. Okay, I think that's enough for what is the tips ya and latihan soal pretest PPG tahun 2024. Okay, that's all. Dan kalau dirasa bermanfaat silahkan share kepada teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.